Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari Harahap, NIM 203020200011. Di sini saya akan menyelesaikan tugas saya yang diberikan oleh Bapak dosen pengampuh, yaitu Bapak Muhammad Latif Kahfi MKomI, yang berjudul cara mengatasi insecure di dalam diri sendiri. Oke? Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin bertanya buat teman-teman, pernah nggak sih teman-teman ngerasa insecure, ngerasa takut ngomong di depan kelas, ragu-ragu buat sekedar angkat tangan dan nanya atau menjawab pertanyaan itu kurang menarik atau kurang berprestasi dibandingkan teman atau orang di sekolah kalian? Jika jawaban teman-teman tadi jawabannya iya, teman-teman gak usah khawatir karena kalian gak sendiri. Masih begitu banyak orang yang di sekeliling kita itu yang masih mau menerima kita padanya. Jadi sadar atau nggak sadar, kebanyakan orang itu mengkorelasikan insecure dengan emosi negatif. Misalnya nih ya, takut, nggak pede, cemas, dan emosi negatif lainnya. Hal ini sebenarnya wajar. Siapapun pasti pernah ngerasain insecure. Nggak ada tuh orang yang di dunia ini ngerasa secure sepenuhnya, ya kan? Dan insecure itu sederhana, bukan cuma terjadi pada orang yang terlihat secara spesifik. Insecure, kita semua mempunyai rasa takut pada diri kita. Bahkan orang dengan banyak prestasi saja pernah ngerasain rasanya yang namanya insecure. Orang yang dianggap berpenampilan rapi sekalipun itu sebenarnya ya pernah insecure juga. Tapi meskipun semua pernah punya rasa insecure, sebenarnya manusia itu nggak terlahir dengan insecure. Kita nggak pernah memulai hidup kita dengan rasa insecure. Insecure terjadi karena suatu kejadian yang membuat kita belajar bahwa kadang ada nih beberapa hal yang ada dalam diri kita ada beberapa hal dalam diri kita ya mungkin kadang nggak sesuai standar masyarakat. Jadi kalau saya misalnya disuruh untuk menjawab pertanyaan ya, kenapa sih manusia bisa ngerasa insecure, ya jawabannya sih sederhana, ya karena di dalamnya ada proses belajarnya di dalam diri kita. Nah, proses belajar yang gimana nih jadi insecure itu terbentuk dari pengalaman kalian, yang khususnya pengalaman di awal kehidupan kalian yang mungkin bersifat menyakitkan atau yang gak mengenakan, atau enggak yang mengenakan buat kalian, baik yang langsung maupun tidak langsung. Kemudian ketika kita tumbuh dewasa, bisa jadi nih kita secara nggak sadar mengadopsi dan menginternalisasi pola pemikiran yang mungkin cukup negatif ini ke diri kita, bahkan ke diri orang lain. Nah, jadi pengalaman yang sempat kita miliki itu bisa jadi berpengaruh ataupun bisa jadi akar dari rasa insecure yang kita rasakan saat ini. Contohnya ya, orang yang merasa insecure dan orang yang menganggap dirinya secara fisik kurang menarik mungkin bisa berpikir kayak gitu karena dia dulunya secara tak sadar lewat gambar-gambar di media, dari percakapan setiap hari belajar kalau misalnya orang yang mirip dengan dia atau orang yang dianggap menarik bukan orang yang mirip dengan dia, atau orang yang takut speak up. Mungkin dulu dia juga punya pengalaman speak up tapi suaranya tuh gak didengar, atau punya pengalaman negatif sama orang lain. Nah, terus gimana nih cara kita mengatasi rasa insecure ini? Nah, karena kan insecure ini terjadi karena proses belajar, maka itu bisa dilakukan dengan proses belajar juga. Kita semua itu bisa belajar untuk buat percaya diri. Untuk bisa menumbuhkan rasa percaya diri ini sebenarnya ada nih beberapa pelajaran. Bisa mulai dari bertanya dalam teori
lakukan sebenarnya dapat memunculkan bahkan mengubah cara berpikir kita. Nah, gimana maksudnya ya? Nih sekarang coba kita praktekkan ya. Tanya ke diri kalian sendiri, gimana sih caranya biar saya dapat meningkatkan kepercayaan diri saya gitu. Bahkan habis itu kalian nanya itu ke diri kalian sendiri, di otak kalian cari jawabannya. Kemudian kalian langsung take action berdasarkan jawaban kalian tadi. And intinya kalian nanya ke diri kalian sendiri, kalian jawab pertanyaannya dan kalian take action. Misalkan nih ya, kalian ngerasa insecure banget nih pas mau menjawab pertanyaan dosen. Ketika kalian berada dalam situasi itu, coba kalian tanya pada diri kalian. Coba tanya pada diri kalian sendiri, apa sih yang kalian takutkan dari angkat tangan dan berdiri di kelas? Untuk buat jawab pertanyaan dosen, habis kalian nanya kayak gitu, kalian tanya lagi, gimana sih caranya biar kalian itu gak ngerasa insecure kalau udah dapat jawabannya atas pertanyaan itu. Sekarang kalian harus cari cara dan take action. Sesimpel itu. Gak mungkin kalian ngerasa insecure karena kalian kurang ngerti akan pelajaran tersebut. Terus apa yang bisa kita lakuin? Ya berarti kan kalau kalian nggak belajarnya harusnya semakin digiatkan, dan kalian bikin catatan dulu poin-poin penting dari rumah supaya besok kalian bisa lebih mudah dapat menerima pelajaran tersebut. Biasanya monitoring akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik kepada kliennya yang akan memicu klien agar berpikir, oh aku tuh ada salah di sini gitu. Ada orang memang yang butuh untuk ditanya oleh orang lain gitu ya. Ada juga nih orang yang meskipun udah ditanya susah banget buat care terhadap kekurangannya. Jika tipe kalian kayak gini, maka kalian butuh dikasih saran, butuh dikasih feedback, butuh dikasih instruksi. Karena mungkin rasanya belum sekuat itu, dan itulah gunanya konselor agar dapat membantu orang-orang keluar dari masalah atau dapat menyelesaikan masalah mereka sendiri gitu ya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.